Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Pernyataan ini bagian dari Injil Matius 6 ayat 25-30 memiliki makna spiritual yang mendalam, yang terfokus pada kepercayaan pada kebaikan Allah dan pengendalian kekhawatiran tentang kebutuhan duniawi. Berikut penjelasannya secara ringkas dan mendalam. Makna spiritual utama ini adalah pengingat bahwa Allah adalah pemelihara yang penuh kasih, yang mengurus semua makhluknya, dan kita yang lebih berharga kepadanya tidak perlu khawatir karena nilai kita terletak pada hubungan dengannya, bukan pada barang-barang duniawi yang sementara. Rincian makna dalam setiap bagian. 1. Janganlah khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mengajarkan kita untuk memisahkan nilai kita dari kebutuhan fisik, hidup rohani dan hubungan dengan Allah lebih berharga daripada apa yang kita makan, minum, atau pakai. Jadi kekhawatiran tentang hal-hal itu tidak boleh menguasai kita. 2. Pandanglah burung-burung di langit, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Contoh, burung menunjukkan bahwa Allah mengurus yang paling sederhana tanpa meminta mereka bekerja keras. Jika Ia mampu itu, tentu Ia lebih mampu mengurus kita yang dicintainya sebagai anak-anaknya. 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Menunjukkan bahwa kekhawatiran adalah sia-sia. Ia tidak dapat mengubah situasi, memperpanjang umur, atau menyelesaikan masalah. Hanya membuang energi dan membawa kesedihan. 4. Perhatikanlah bunga bakung. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga yang indah, namun sementara menunjukkan keperhatian Allah terhadap hal-hal kecil. Bahkan raja terbesar sepanjang masa tidak bisa menyamai keindahan yang Allah berikan pada bunga. Mengapa kita ragu Ia akan mendandani kita? 5. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini adalah panggilan langsung untuk mempercayai jika Allah mengurus rumput yang hari ini ada dan besok dibakar. Tentu Ia akan mengurus kita yang lebih berharga. Kata hai orang yang kurang percaya, mengakui lemah kita dalam kepercayaan, tetapi juga memberi harapan untuk memperkuatnya. Kesimpulannya, bagian ayat ini adalah pesan yang menenangkan dan memberdayakan. Berhenti khawatir, percaya bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan kita, dan fokus pada apa yang sesungguhnya berharga, hubungan dengannya. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dan Allah selalu memerhatikan kita, bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Apakah bagian mana yang membuat kamu merasa lebih tenang ketika kamu sedang merasa khawatir? Tulis komentar ya. Terima kasih.